Mari bersama-sama hari ini kita mau naikkan syukur kita di hadapan Tuhan. Karena kebaikan Tuhan yang terus menyertai setiap kehidupan kita. Mari buka kedua tanganmu sama-sama. Ku bersyukur, ku bersyukur atas kebaikan-Mu, Yesus. Ku bersyukur, ku bersyukur atas kasih setia-Mu. Lagi sama-sama ku bersyukur. Ku bersyukur, ku bersyukur atas kebaikan-Mu, Yesus. Ku bersyukur, ku bersyukur atas kasih setia-Mu. Kami bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur atas kebaikan-Mu, Yesus. Ku bersyukur, ku bersyukur atas kasih setia-Mu, atas kasih setia-Mu, atas kasih setia-Mu. Mari pagi ini naikkan ucapan syukur di hadapan Tuhan. Datang sembah Dia, kami bersyukur. Terima kasih buat segala kebaikan-Mu. Kami naikkan syukur kami Tuhan. Oh, sebab Engkau baik, kasih dan setia-Mu selalu nyata dalam hidup kami. Kami bersyukur. Terima kasih untuk setiap anugerah-Mu, untuk pertolongan-Mu, untuk penyertaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur sebab Engkau setia, kasih-Mu nyata dalam hidup kami. Oh, kami datang menyembah-Mu, kami naikkan syukur kami. Penyertaan-Mu sempurna, anugerah-Mu nyata. Engkau Allah yang setia, Engkau Allah yang mengasihi kami. Kami bersyukur. Terima kasih, Kau setia, tak pernah meninggalkan kami. Sebab itu kami nyatakan hari ini dengan syukur di hadapan-Mu. Terima kasih Yesus.
Yesus, terima kasih. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih. Panggil dia, katakan Yesus. Yesus, terima kasih. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Mari Bapak Ibu sendiri katakan, angkat suaramu. Terima kasih. Ucapkan syukur. Yesus, Yesus, terima kasih. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Mari Bapak Ibu angkat suaramu, katakan terima kasih. Kami panggil nama-Mu Yesus. Yesus, terima kasih. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Mari angkat kedua tanganmu, nyatakan thank you Jesus. Jesus, Jesus, thank you Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Thank you Jesus. Jesus, Jesus, thank you Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Thank you Jesus. Jesus, Jesus, thank you Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Forever I will praise your name. Forever I will praise your name. Kami bersyukur untuk segala kebaikan Tuhan. Kami berterima kasih untuk penyertaan Tuhan, untuk kehidupan yang baru yang Tuhan percayakan hari ini. Dan aku percaya biar naik syukur, ucapan syukur dari hati kami. Dari hati yang mengasihi Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Aku berdoa, haleluya. Sama-sama kita katakan, amin, amin, amin. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur Tuhan buat pagi hari ini. Terima kasih kalau Tuhan bangunkan kami dengan tubuh yang sehat, tidak kurang suatu apapun. Terima kasih kalau kami masih boleh mendengarkan firman Tuhan. Urapi setiap kami, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya Tuhan, sampaikan isi hati-Mu. Kami buka hati bagi firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin, amin. Iya saudara, sebelum kita memulai semua aktivitas kita pagi ini, kita mau sungguh-sungguh ya mencari kehendak Tuhan.
Kita mau sungguh-sungguh meminta petunjuk Tuhan dan kebenaran firman Tuhan, agar kita tidak salah melangkah dan hidup kita boleh sungguh-sungguh ada dalam perkenanan-Nya. Hari ini firman Tuhan terambil dari 1 Korintus pasal yang ke-10. 1 Korintus pasal yang ke-10, ya, jadi ayat ini, pasal ini berbicara tentang Israel sebagai peringatan bagi setiap kita. Kalau saudara baca dari ayat yang pertama, di sana ceritakan bagaimana bangsa Israel itu bersungut-sungut sehingga mereka binasa. Bagaimana mereka itu tidak taat sehingga banyak yang mati di padang gurun. Ya, dan pasal ini ditulis ya sebagai peringatan bagi kita tentang kebebalan, tentang kefasikan orang Israel, tentang ketidaktaatan mereka. Nah, saya mau ambil hari ini dari 1 Korintus pasal 10 ayat yang ke-11 mulai. Firman Tuhan berkata di sana, semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. 12, sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Ayat 13, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Ya, saudara, firman ini berkata semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh yang dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Kalau kita membaca pasal ini, yaitu tentang kebebalan bangsa Israel ketika mereka dibawa keluar dari tanah perbudakan, ya, di mana nenek moyang mereka meminta perlindungan tiang awan, tiang api, bahkan mereka telah dibawa Tuhan melintasi laut, ya, dan mereka telah mengikuti Musa, ya, dan mereka sudah melihat banyak mujizat. Semua makanan jasmani dan rohani mereka terima ketika mereka dalam perjalanan itu. Ya, bahkan mereka juga sudah melihat bagaimana batu karang mengeluarkan air yang bisa mereka minum pada waktu mereka kehausan. Ya, tetapi sungguh pun demikian, ya, mereka tidak berkenan kepada Tuhan, mereka tidak berkenan kepada Allah. Kenapa? Karena mereka itu bebal. Mereka bersungut-sungut sehingga banyak yang mati di padang gurun, banyak yang dibinasakan oleh malaikat maut. Dan semua ini ditulis, saudara, dikatakan semua ini telah menimpa mereka sebagai contoh, ya. Dan itu dituliskan dalam kitab ini menjadi peringatan bagi kita yang hidup di zaman akhir ini, saudara. Supaya kita bisa belajar, supaya kita bisa mengambil hikmah, supaya kita bisa merenungkan bahwa bagaimana kehidupan bangsa Israel itu jauh dari perkenanan Tuhan. Sekalipun mereka sudah melihat banyak mujizat dalam hidup mereka, tapi Tuhan tidak berkenan kepada mereka karena kebebalan mereka, karena keras kepala mereka, karena kedegilan hati mereka. Nah, ini semua ditulis ya biar kita juga belajar dari kehidupan bangsa Israel. Bahwa Tuhan tidak mau, saudara, kalau kita ini hidup bersungut-sungut, ya, kita hidup dengan keras hati dan tidak mau bertobat. Ayat 12 berkata, sebab itu siapa menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Hari-hari ini mungkin kita merasa kuat, kita merasa kita mampu, ya, hati-hati, firman Tuhan bilang. Ya, siapa menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Karena yang namanya kejatuhan itu tidak terasa, saudara. Ya, ketika orang merasa kuat, ketika orang merasa teguh berdiri, maka justru disitulah dia harus berhati-hati. Tetapi ketika kita menjadi orang yang terus merasa kurang, ketika kita merasa menjadi orang yang mau terus dibina, kita merasa mau terus menjadi orang yang, ya, dibimbing oleh Tuhan, ya, maka itu tanda bahwa kita ini, ya, sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan. Tetapi orang yang merasa teguh berdiri hari-hari ini, hati-hati, ya, supaya kamu jangan jatuh, kata firman Tuhan. Lalu ayat yang ke-13 ini adalah ayat hafalan dan ayat favorit setiap kita, saudara. Di sana dikatakan pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Ya, mari kita semua mengerti, saudara, firman Tuhan itu kalau ditulis ya dan amin.
Firman ini berkata bahwa pencobaan-pencobaan yang kamu alami itu ialah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Tapi banyak orang yang berkata, tapi Bu, yang saya alami ini berat sekali loh. Ya, yang saya rasakan ini sangat berat, Bu. Ya, ini bukan pencobaan biasa lagi, Bu. Saya kehilangan suami, ada yang bilang itu. Saya kehilangan pekerjaan. Ya, tetapi saudara, Alkitab berkata pencobaan yang kamu alami itu pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Artinya apa? Semua pencobaan yang kita alami itu pasti bisa kita lewati, pasti bisa kita pikul, pasti bisa kita pasti bisa kita jalani, apalagi kalau kita bersama dengan Tuhan. Kita yakin dan percaya bahwa Allah itu dikatakan sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Mari kita percaya bahwa Tuhan itu Tuhan yang setia. Mari kita imani bahwa kita tidak mungkin dicobai melampaui batas kekuatan kita, saudara, karena Allah itu setia dan adil. Kesetiaan Tuhan itu lebih dari segala-galanya. Saat ini mungkin engkau sedang dicobai, saat ini mungkin engkau sedang mengalami persoalan yang engkau rasa itu berat. Mari perkatakan firman Tuhan, Tuhan, aku percaya pencobaan yang aku alami ini pencobaan biasa, yang tidak melebihi kekuatanku sebagai manusia. Karena aku percaya, katakan Allah itu setia. Ya, dan karena itu Dia tidak membiarkan kami dicobai melampaui kekuatanmu. Perhatikan di sini dikatakan Allah itu setia, dan karena itu Dia tidak akan membiarkan kamu dicobai. Ya, siapa yang mencobai kita, saudara? Firman Tuhan berkata, manusia itu dicobai oleh keinginannya sendiri karena ia diseret dan dipikat olehnya. Ya, jadi manusia itu dicobai oleh karena kemauannya sendiri, karena kesalahannya sendiri, ya, karena kebebalannya sendiri. Jadi jangan menyalahkan Tuhan, tetapi puji Tuhan, Tuhan itu turut bekerja memberikan kita kekuatan sehingga Dia tidak membiarkan kita ini dicobai melampaui batas kekuatan kita. Ya, pada waktu kamu dicobai, kata firman ini, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Saudara, ya, tetapi selalu firman Tuhan itu ada syaratnya. Waktu kita ini mau melekat pada Tuhan, waktu kita ini mau berjalan bersama Tuhan, waktu kita ini mau dibimbing oleh Tuhan, maka kita baru akan mengalami semua janji-janji Tuhan. Bagaimana supaya kita bisa mengalami ketika kita dicobai, Tuhan memberikan kita jalan keluar? Tentunya kita harus terus melekat kepada Tuhan. Tentunya kita harus terus berharap kepada Dia, memohon perlindungan, memohon tuntunannya, memohon anugerahnya dalam hidup kita, saudara. Ya, karena itu saudara, biarlah teruslah mendekat pada Tuhan, teruslah berharap pada Tuhan. Ingat firman ini berkata, ya sudah cukup kita belajar dari kisahnya bangsa Israel. Mereka yang dalam persoalan berdoa dijawab, lihat mujizat tapi memberontak lagi. Lalu dijawab lagi, lalu ya memberontak lagi. Kehidupan mereka itu penuh dengan pemberontakan kepada Allah. Dan karena itu Tuhan tidak berkenan atas hidup mereka. Nah, hari ini saudara, kita belajar dari kehidupan bangsa Israel. Bagaimana kita harus mengejar perkenanan Tuhan dalam hidup ini. Bagaimana kita harus menyenangkan hati Tuhan. Jangan seperti bangsa Israel yang akhirnya dikatakan Tuhan tidak berkenan atas hidup mereka. Mari kita mau terus percaya, saudara. Firman ini bilang, ya janganlah kita menjadi orang yang merasa kita teguh berdiri supaya kita jangan jatuh. Tapi biar kita menjadi orang dengan rendah hati berkata, Tuhan, kami tidak mampu. Tuhan, kami tidak sanggup tanpa Engkau. Kami tidak kuat berdiri tanpa kasih karunia-Mu. Maka firman ini berkata, maka Tuhan itu setia dan adil, dan Dia akan memberikan kepadamu jalan keluar ketika engkau sedang dicobai. Mari saudara, biar kita terus mau melekat pada Tuhan, mencari Dia, berharap kepada Dia. Ya, kita percaya saudara bahwa ya hanya dekat Tuhan saja ada ketenangan dalam hidup kita. Kita percaya bahwa hanya dekat Allah saja kita bisa terus beroleh kekuatan yang dari Tuhan. Ya, jangan jauh dari Tuhan, saudara. Kita mau terus melekat kepada Dia. Biar kita terus mau memandang wajah-Nya. Kita mau mencari anugerah Tuhan dalam hidup kita, supaya hidup ini boleh sungguh-sungguh ada dalam perkenanan Tuhan.
bahwa kami Tuhan tuh sungguh-sungguh berada di dalam hati-Mu, mengerti akan betapa besar kasih setia-Mu bagi kami Tuhan. Mengerti bahwa Tuhan itu baik bagi kami, bahwa Engkau tidak pernah membiarkan kami dicobai melampaui kekuatan kami Tuhan. Biarlah kita mau terus tetap tegak berdiri bersama dengan Tuhan, karena Dia Allah yang memberikan kita kekuatan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah. Lebih lagi katakan, Kau kuatkan, Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesatan. Kau buktikan Tuhan, amin, kesetiaan-Mu dalam hidup kami, amin. Haleluya. Engkau Allah Immanuel, Immanuel, Immanuel. Engkau besar. Katakan Immanuel, 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 Immanuel. Engkau Allah besertaku. Kami tidak perlu takut karena kami tahu Tuhan beserta dengan kami. Engkau tidak membiarkan kami dicobai melampaui batas kekuatan kami. Engkau memberikan kami jalan keluar tepat pada waktunya. Ajar kami mengambil bagian kami, duduk di kaki Tuhan, berserah, percaya bahwa Engkau turut bekerja dalam segala sesuatu, mendatangkan kebaikan di hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan buat segala anugerah-Mu atas hidup kami. Terima kasih Tuhan buat segala kebaikan dan kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kami bersyukur Bapa, bahkan buat hari ini. Kami bersyukur hari yang Tuhan jadikan. Engkau bangunkan kami dengan tubuh yang sehat, untuk kami boleh melakukan segala aktivitas pagi hari ini Bapa. Tuhan sertai mereka yang bekerja di rumah, di luar kota. Tuhan pegang kendali apa yang kami lakukan Tuhan, buat itu berhasil dalam nama Tuhan Yesus. Berkati mereka yang berulang tahun Tuhan, sertai Tuhan agar mereka boleh sungguh-sungguh semakin bertambah usia jasmani, bertambah pula kedewasaan rohani mereka dalam Engkau. Kekayaan di tangan kiri, kemuliaan, umur panjang di tangan kanan. Terima kasih Bapa. Bahkan yang sakit hari-hari ini Engkau sembuhkan, yang beban berat Engkau berikan kelegaan. Penyertaan Tuhan sempurna atas hidup kami, atas anak-anak kami, rumah tangga kami Tuhan. Kami percaya Tuhan tidak ada yang sia-sia ketika kami mengikut Engkau. Engkaulah sumber segala sesuatu di hidup kami. Berkati Bapak Presiden Jokowi, wakilnya dan seluruh jajaran kabinet yang ada. Berkati Indonesia. Kami percaya berkat Tuhan tercurah bagi Indonesia pagi hari ini. Kami tahu apapun persoalan kami, Tuhan sanggup menjadi jawaban. Mari kita berdoa. Bapa kami, Saudara, Bapa kami yang ada dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Jangan membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari buka hati dan tangan-Mu, terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai hidup-Mu. Mulai dari pagi ini sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita, nama-Mu tercatat dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati, katakan bersama, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati, shalom dan selamat pagi.